Shalom untuk siswa kelas 8 Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita akan bahas di bab 3, memilih untuk tidak berputus asa. Ya, memilih untuk tidak berputus asa. Artinya gini, dalam kehidupan ini kita diperhadapkan berbagai macam hal. Kita lebih memilih sukacita atau bersedih. Kita lebih memilih senang atau susah, gitu kan, kira-kira gitu. Kita lebih memilih berbuat baik atau berbuat jahat. Itu tergantung kita. Nah, ini tentang memilih untuk tidak putus asa. Artinya gini, ada banyak orang yang putus asa, tetapi kita sebagai anak Tuhan memilih untuk tidak mengikuti itu. Itu maksudnya. Nah, ringkasan materinya, manusia memiliki banyak keterbatasan di segala hal. Ya, artinya gini, kalau Tuhan bisa menciptakan A, manusia tidak bisa menciptakan. Kalau Tuhan bisa mencetak sesuatu dan ada, dan manusia tidak bisa melakukan itu. Manusia sangat memiliki banyak keterbatasan. Ya, manusia juga punya keterbatasan gini, hanya memikirkan hari ini, tidak memikirkan masa depan. Artinya gini, misalnya seorang anak SMP memikirkan memiliki sepeda motor, padahal dia masih berusia SMP. Dia tidak memikirkan apa risikonya, dia tidak memikirkan kalau punya motor itu harus dibelikan bensin, kalau rusak harus diservis, ya kan? Harus dibayar pajaknya setiap tahun, per 5 tahun harus ganti platnya. Artinya gini, manusia itu memiliki keterbatasan dalam berpikir. Begitu juga dengan orang dewasa. Saya akan hanya memberikan contoh anak SMP. Nah, manusia selalu menginginkan sesuatu yang belum saatnya ia punyai. Ya, ini anak SMP tadi. Misalnya gini, belum saatnya dia memiliki telepon genggam, tetapi dia sudah menginginkan telepon itu. Dia tidak memikirkan risikonya bahwa kalau suatu saat gurunya akan menangkap handphone itu, suatu saat kalau dia ketahuan membawa handphone di sekolah, dia akan dihukum. Itu kan sesuatu hal yang tidak dipikirkan. Ya, jadi manusia sangat memiliki banyak keterbatasan. Jika dipaksakan makan, akan ada akibatnya di balik ini semua. Belajarlah untuk membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Nah, kadang-kadang manusia lebih meminta apa yang dia inginkan kepada Tuhan daripada meminta apa yang dibutuhkan. Apa sih bedanya antara keinginan dan kebutuhan? Kalau saudara adalah siswa SMP kelas 8, apa yang saudara butuhkan? Menurut saya sederhana. Buku pelajaran, ya, fasilitas belajar yang baik, ya. Kalau didoakan orang tua punya motor bisa diantar ke sekolah setiap hari. Jangan saudara baru siswa SMP udah langsung pengen beli mobil, ya, ke sekolah nyetir mobil sendiri. Nah, itu kan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Karena kenapa? Saudara belum waktunya, ya. Karena saudara kalau punya mobil harus punya SIM kalau bisa nyetir, ya. Ya. Kalau mobilnya rusak, saudara belum bisa perbaiki, ada apa-apa di jalan, saudara tidak tahu apa-apa. Artinya gini, saudara harus berdoakan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Nah, Tuhan akan memberikan jawaban terbaik bagi doa-doa orang yang meminta apa yang ia butuhkan, bukan yang inginkan. Jadi kalau saya hari ini membutuhkan uang untuk bayar sekolah, itu beda dengan menginginkan uang. Nah, menginginkan uang itu seperti apa? Pengen punya uang banyak. Tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang. Tetapi pengen memiliki keinginan, memiliki uang banyak. Nah, itu kesalahan manusia. Manusia tidak perlu putus asa atas apapun yang ia miliki. Sebab Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan manusia. Kenapa kita tidak putus asa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Jadi anak-anak kelas 8 SMP jangan putus asa atas apapun yang terjadi atas hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Orang yang putus asa adalah mereka yang merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihaknya. Tapi kalau kita merasa bahwa Tuhan selalu bersama kita, Tuhan di pihak kita setiap saat, saya percaya kita tidak perlu putus asa atas apapun itu. Malah kita bermegah, malah kita senang karena Tuhan selalu di pihak kita dan kita lebih dari pemenang.
Nah, kesimpulannya, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Menurut saya gini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hari esok. Sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri, betul? Jadi, artinya gini, bukan berarti kalau saya punya uang 100 hari ini, saya harus habiskan karena besok akan ada uang lagi. Tidak. Artinya gini, kadang-kadang manusia bersusah banget dan memikirkan bagaimana hari esok. Apakah besok ini saya bisa makan? Apakah besok ini saya masih bisa hidup? Nah, itu kan sesuatu yang kita belum sangka, sesuatu yang belum kita sampai, jangan dipikirkan. Itu Tuhan yang atur. Makanya Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hari esok. Itu artinya bukan berarti besok pasti akan ada berkat yang lebih baik buat kamu. Bukan gitu. Artinya gini, besok itu saya yang ngatur. Kamu belum perlu mikirkan. Kamu belum pernah sampai ke sana. Kan gitu maksudnya. Nah, menurut Anda, menurut saudara, apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari? Artinya tentang kekhawatiran ini. Ya bisa. Artinya gini, kalau saya sebagai pelajar, tidak perlu saya khawatir. Asalkan saya belajar dengan baik, belajar dengan serius, saya pasti dapat nilai yang baik, saya pasti mendapatkan nilai yang sempurna sesuai apa yang saya kerjakan. Tapi kalau saya belajarnya biasa-biasa aja, saya belajarnya tidak serius, maka tidak perlu menginginkan nilai yang baik. Mengapa selaku anak Tuhan tidak perlu khawatir atau putus asa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Itu aja sederhananya. Nah, yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir dan putus asa adalah selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mengatakan bahwa Tuhan di pihak kita dan tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Ya, Tuhan memberkati siswa kelas 8, apapun yang saudara kerjakan, semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin.